Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nadira Syifa Febriani dari kelas 12 IPS 2, absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih merupakan dongeng yang diambil dari cerita rakyat dari Provinsi Riau, di mana dongeng tersebut menceritakan dua orang gadis yang memiliki sifat yang bertolak belakang. Adapun tokoh yang terlibat dalam sebuah dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih adalah yang pertama, ini adalah bawang putih. Lalu ada bawang merah, ada sang ibu tiri, dan ada pula sang nenek. Alkisah, di sebuah desa, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ia memiliki seorang ayah pedagang dan memiliki ibu yang penyayang. Namun, saat itu ibunya pun meninggal karena sakit keras. Pada saat itu, ayahnya pun menikahi seorang janda beranak satu. Hingga pada seiringnya waktu, ayah Bawang Putih pun juga meninggal. Dan pada saat itulah kehidupan Bawang Putih menjadi sengsara, di mana ibu tiri dan kakak tirinya sangat jahat terhadapnya. Setiap hari, Bawang Putih harus melayani kebutuhan ibu dan kakak tirinya, seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Layaknya Bawang Putih adalah seorang pembantu. Hingga pada suatu hari, saat Bawang Putih sedang mencuci pakaian di sungai, tanpa disadari, ada satu selendang yang hanyut. Bawang Putih pun merasa panik dan takut untuk kembali ke rumah. Duh, bagaimana ini? Selendang kesayangan Bawang Merah hilang. Aku takut kembali ke rumah, ujar Bawang Putih secara panik. Namun, akhirnya Bawang Putih pun tetap melanjutkan perjalanannya ke rumah. Sesampainya di rumah, saat Bawang Merah mengetahui bahwa selendang kesayangannya hilang, ia pun marah terhadap Bawang Putih, lalu membentaknya. Dasar ceroboh! Pokoknya aku tidak mau tahu. Engkau harus menemukan selendangku sampai ketemu. Jika tidak ketemu, jangan berani-beraninya kau kembali ke rumah. Bawang Putih pun sangat sedih, lalu ia hanya menuruti perkataan Bawang Merah. Akhirnya, Bawang Putih pun kembali menyusuri sungai untuk mencari selendang tersebut. Saat kesana kemari, Bawang Putih pun belum menemui keberadaan selendang tersebut. Sampai akhirnya ia melihat sebuah gubuk tua yang berada di sekitar situ. Bawang Putih pun berinisiatif untuk numpang satu malam karena hari semakin larut. Bawang Putih pun mengetuk-ngetuk gubuk tua tersebut. Tok tok tok, tok tok tok, permisi. Selang beberapa waktu, Bawang Putih mengetuk-ngetuk gubuk tersebut, muncullah seorang wanita parubaya yang membukakannya. Siapa kamu, nak? Perkenalkan, Nek, nama saya adalah Bawang Putih. Tadi saya sedang mencari selendang berwarna merah yang hanyut di sungai. Dan sekarang pun hari semakin larut. Bolehkah saya menginap satu malam di sini? Nenek tersebut pun mengangguk-angguk dan memperbolehkan Bawang Putih untuk tinggal di gubuknya. Boleh, nak. Apakah selendang yang kau cari berwarna merah? Bawang Putih pun mengiyakannya. Iya, Nek. Apakah nenek melihat selendang berwarna merah itu? Ya, saya menemukannya tadi. Kamu pun boleh membawa pulang selendang itu apabila kamu menemani nenek selama seminggu gubuk ini. Apakah engkau bersedia? Dengan senang hati,
Bawang putih pun mengiyakannya dan tinggal bersama nenek itu selama 1 minggu. Selama seminggu bawang putih tinggal bersama sang nenek, ia pun sangat rajin. Bawang putih seringkali membantu pekerjaan nenek. Sampai hingga tiba waktunya, seminggu pun berlalu. Nenek tersebut pun menepati janjinya untuk mengembalikan selendang merah tersebut kepada bawang putih. Sudah seminggu, Nak, engkau tinggal di sini. Sekarang, aku akan mengembalikan selendang merah itu. Aku pun memiliki hadiah buatmu, karena engkau sangat rajin saat menemaniku. Bawang putih pun mengangguk dan mengambil hadiah dari sang nenek. Wah, benar, Nek. Nenek mempunyai hadiah apa untukku? Ambillah sebuah labu yang ada di meja tersebut. Bawang putih pun mengambil 1 buah labu dari 2 labu yang tertera di meja. Baiklah, Nek. Kalau begitu, aku mengambil labu yang kecil saja, karena aku takut tak kuat membawanya ke rumah. Aku pun mesti harus membawa selendang tersebut. Mendengar alasan dari bawang putih, nenek tersebut pun tersenyum. Baiklah, Nak. Kembalilah engkau ke rumah dan bawalah labu itu. Baik, Nek. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Terima kasih. Bawang putih pun pulang dengan perasaan gembira. Sesampainya di rumah, bawang putih pun mengembalikan selendang tersebut kepada bawang merah. Namun, ia pun mendapat bentakan dari ibu dan bawang merah. Hei bawang putih, dari mana saja kamu? Seminggu tidak pulang-pulang. Itu Bu, aku mencari selendang bawang merah. Bawang merah pun datang dan langsung menyalanya. Apa-apaan kamu? Tidak usah banyak alasan. Kami tidak butuh alasanmu. Bawang putih pun merasa sedih karena dibentak oleh kedua dan kakak tirinya. Sampai akhirnya, ibu tiri bawang putih pun menyinggung perihal labu yang telah dibawa oleh bawang putih. Lalu, apa itu yang kau bawa? Gara-gara kamu, kami tidak makan. Sekarang, masaklah labu yang kau bawa itu. Bawang putih pun hanya mengiyakannya dan berjalan ke dapur untuk memasak labu ini. Saat sesampainya di dapur, bawang putih pun langsung membelah labu tersebut. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa labu tersebut bukanlah labu biasa, melainkan berisikan emas dan juga permata. Wah, labu itu berisi emas dan permata. Tanpa disadari pun, sang ibu tiri melihat kejadian tersebut. Sang ibu tiri yang serakah ini langsung merampas semua emas di dalam labu tersebut dan memaksakan bawang putih untuk menceritakan dari mana ia mendapatkan labu itu. Akhirnya, bawang putih pun menceritakan semua yang terjadi padanya. Setelah mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah pun menjawab, "Aduh, bawang putih, gimana sih kamu? Kenapa engkau tidak memilih labu yang lebih besar? Pasti isinya lebih banyak." Setelah mendengar ucapan bawang merah, sang ibu yang serakah itu pun memiliki ide agar mendapatkan sebuah labu yang besar. Keesokan harinya, sang ibu tiri pun menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh bawang putih. Mereka berdua pun pergi menyusuri sungai dan sengaja menghanyutkan selendang dengan harapan bisa membawa pulang labu yang besar yang diberikan oleh nenek tersebut. Singkat cerita, ia pun tinggal bersama nenek selama 1 minggu. Tapi, ia tidak seperti bawang putih yang rajin, karena selama 1 minggu ia tinggal bersama nenek, bawang merah hanya bermalas-malasan saja. Hingga tiba waktunya saat ia pulang, ia pun menanyakan perihal labu kepada nenek. "Bukankah nenek seharusnya memberikanku 1 buah labu?" ujar bawang merah. Akhirnya, nenek itu pun terpaksa
menawarkan bawang merah 2 buah labu. Bawang merah pun mengambil labu yang besar dan langsung membawanya pulang tanpa ucapan terima kasih. Baiklah, Nek, kalau begitu aku pilih labu yang besar ya. Ucap bawang merah secara senang lalu pergi meninggalkan gubuk tersebut. Sesampainya di rumah, sang ibu pun sangat senang melihat bawang merah pulang dengan labu yang besar, karena ia berpikir bahwa labu tersebut memiliki emas yang cukup banyak. Karena keserakahannya itu, ia pun menyuruh bawang putih untuk menyuci di sungai dan mengunci pintu kamar rapat-rapat untuk membelah labu tersebut. Akhirnya, dengan tak sabar, sang ibu tiri beserta bawang merah pun segera membuka labu tersebut. Namun, di luar dugaan, labu tersebut bukannya berisikan emas yang banyak, melainkan berisikan hewan-hewan berbisa seperti ular dan kalajengking. Mana sih perhiasannya? Kenapa yang keluar binatang-binatang menjijikan seperti ini? Sang ibu dan bawang merah pun cukup kesal, sampai hingga akhirnya hewan-hewan tersebut pun keluar dari labu dan menggigit bawang merah beserta ibunya yang serakah. Akhirnya, sang ibu tiri dan bawang merah pun meninggal karena terkena oleh racun hewan berbisa tersebut. Terlebih lagi, tidak ada yang menolongnya karena pintu kamar terkunci dengan rapat. Setelah kepergian sang ibu tiri dan bawang merah, kehidupan bawang putih pun kembali bahagia. Demikian cerita dongeng yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.